Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul bentuk dan jenis nilai estetis gerak tari. Yang pertama, bentuk dalam gerak tari. Menurut Autar, bentuk form sehubungan penataan dengan komposisi tari merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi dari suatu tari yang menghasilkan bentuk keseluruhan. Kata bentuk atau form digunakan pada bentuk seni manapun untuk menjelaskan sistem yang dilalui oleh setiap proses pekerjaan karya seni tersebut. Ide ataupun emosi yang dikomunikasikan oleh para pencipta tari tercakup di dalam bentuk tersebut. Ide ataupun emosi yang dikomunikasikan oleh para pencipta tari tercakup di dalam bentuk tersebut. Bentuk merupakan aspek yang secara estetis dievaluasi oleh penonton, di mana pada umumnya penonton tidak melihat setiap elemen karya seni yang ditampilkan, namun memperoleh kesan secara keseluruhan dari karya tersebut. Bentuk dapat didefinisikan sebagai hasil dari penyatuan berbagai elemen tari yang dipersatukan secara kolektif sebagai kekuatan estetis, yang tanpa proses penyatuan ini bentuk tersebut tidak akan terwujud menurut John Martin. Secara keseluruhan atau kesatuan bentuk dari suatu karya itu akan menjadi lebih bermakna daripada beberapa bagiannya yang terpisah. Proses penyatuan untuk memperoleh bentuk juga dinamakan dengan komposisi. Bentuk tari berdasarkan geraknya yaitu terdiri atas 1. Tari representasional. Tari representasional yaitu tari yang secara utuh menggambarkan sesuatu dengan jelas atau wantah. Misalnya tari tani yang menggambarkan seorang petani, tari nelayan yang menggambarkan seorang nelayan, atau tari bondan yang menggambarkan tentang kasih sayang ibu kepada anaknya. Yang kedua, tari non-representasional. Tari non-representasional adalah tari yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan cara simbolis, yang biasanya menggunakan gerak-gerak yang bersifat maknawi. Contohnya tari ini misalnya tari topeng kelana, tari serimpi, dan tari bedaya. Jenis-jenis gerak tari. 1. Gerak tari murni. Gerak tari murni atau disebut juga dengan gerak wantah, yaitu gerakan tari yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk yang artistik atau keindahan dan tidak memiliki maksud-maksud tertentu. 2. Gerak tari maknawi. Gerak maknawi atau gestur atau gerak tari yang tidak wantah adalah gerakan tari yang mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi. Contohnya gerak ulap-ulap dalam tari Jawa yang merupakan stilasi dari orang yang sedang melihat sesuatu yang jauh tempatnya. Nilai estetis dalam gerak tari. Nilai estetika pada gerak tari tidak hanya dilihat secara keseluruhan, tapi juga dapat dilihat pada gerakannya. Nilai estetika gerak tari dapat diperoleh dengan melihat atau visual dan pendengaran atau auditif. Nilai estetika secara visual berdasarkan pada gerak yang dilakukan, sedangkan secara pendengaran atau auditif berdasarkan iringan tarinya. Perlu diketahui pula bahwa nilai estetika bersifat subjektif, dengan maksud bahwa gerak bagi orang tertentu mungkin memiliki nilai estetika yang baik, namun bagi orang lain mungkin belum tentu baik. Namun, meskipun demikian, penilaian ini bukan berarti bahwa tari yang ditampilkan baik atau kurang baik. Nilai estetika dapat pula dikatakan sebagai persepsi dan impresi. Persepsi adalah tahap di mana sensasi itu telah berkesan, di mana persepsi tersebut menggerakkan proses asosiasi dan mekanisme lain seperti komparasi atau perbandingan, diferensiasi atau pembedaan, analogi atau persamaan, dan sintesis atau penyimpulan. Kesemuanya itu mengandung dan menghasilkan pengertian yang lebih luas serta mendalam dan menjadi sebuah keyakinan yang disebut juga dengan impresi. Impresi merupakan kesan pertama terhadap gerak yang dilihat dan persepsi merupakan interpretasi terhadap gerak tersebut.
Pada nilai estetika, impresi dan persepsi merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Nilai estetika juga dipengaruhi oleh emosi para penikmat tari. Emosi merupakan perasaan yang perlu digugah dan harus ada untuk dapat menikmati kesenian dan keindahan, serta merupakan perasaan, misalnya sedih, senang, dan lain-lain, yang dapat dikendalikan sebab tanpa adanya emosi, maka tidak mungkin ada kenikmatan dalam seni. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.